Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 SMK Negeri 4 Penajam Pasir Utara? Ya, kita kembali bertemu lagi pada pembelajaran matematika di mana di sini kita akan memulai materi di kelas 3 yaitu jarak antar bangun ruang. Jarak antar bangun ruang. Adapun yang kemarin itu sebenarnya Ibu ingin mengulang-ulang dari kelas 1 materi kalian dari kelas 1. Hanya saja setelah Ibu pikir lebih baik Ibu selesaikan dulu KD-KD yang berada di kelas 3. Baru nanti kita akan mengulang lagi materi dari kelas 1 apabila itu memang diperlukan. Ya, berhubung apalagi nanti kemungkinan kan kalian tidak ada ujian nasional. Jadi kita fokus saja pada materi-materi di kelas 3. Oke, baik. Adapun materi di kelas 3 yaitu tentang jarak dalam ruang. Di mana jarak dalam ruang itu nanti ada jarak antar titik, jarak antar titik ke garis dan titik ke ruang, titik ke bidang. Oke, baik. Adapun yang pertama yang akan kalian pelajari kita berdasarkan kompetensi dasar yang ada di kelas 12 yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan belajar untuk menentukan jarak, yaitu diharapkan siswa nanti dapat menentukan jarak dua titik dalam ruang, jarak antar titik. Oke, baik. Kita langsung saja coba jarak titik ke titik, ya, jarak antar dua titik yaitu titik ke titik. Coba perhatikan peragaan di bawah di samping, ya, di sini. Peragaan di situ menunjukkan bahwa jarak titik ke titik. Di situ ada titik A di situ dilambangkan dengan titik berwarna biru, dan di situ sebenarnya yang namanya titik sebenarnya tidak memiliki ruang, ya. Nah, di situ anggap saja itu adalah sebuah titik. Di situ ada titik A yaitu yang titik berwarna biru dan ada titik B yang berwarna merah. Nah, yang disebut dengan jarak antara titik A ke B yaitu adalah panjang dari ruas garis A yang menghubungkan A ke B. Jadi panjang dari ruas garis AB itu adalah yang menunjukkan jarak antara titik A ke titik B. Oke. Ibu rasa paham ya untuk jarak antar titik. Sekarang coba kita lihat penerapannya dalam bangun ruang. Kalian tahu ya apa itu bangun ruang? Salah satu bangun ruang yaitu yang biasa kita kenal yaitu dengan kubus, ya. Ada kubus, ada balok, ada limas, ada banyak yang namanya bangun ruang. Dan di sini coba Ibu contohkan untuk bangun ruang kubus. Di sini contoh penerapan pada bangun ruang yaitu jarak titik ke titik. Di sini diketahui kubus A B C D E F diketahui kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk A. Di sini kita masih memisalkan yaitu misalnya panjang rusuknya adalah A. Bisa jadi nanti di soal kalian adalah dia berupa angka. Ya, di sini dia panjang rusuknya kita misalkan sebagai A, yaitu tentukan jarak titik A ke C. Nah, dalam mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menggambar terlebih dahulu bangun ruang tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat di sini kita lihat penyelesaiannya yaitu coba perhatikan yang langkah yang harus kalian lakukan yaitu menggambar terlebih dahulu kubus itu sendiri. Nah, di sini ada kubus. Di sini sudah Ibu gambar kubus A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di situ coba kalian perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC di situ yang siku-sikunya di B, ya, dia di siku-siku di B. Karena nanti ditanyakan adalah jarak titik A ke titik C, ya. Tadi ditanyakan sebentar. Yang ditanyakan tadi adalah jarak titik A ke titik C. Berarti yang diketahui yang akan dicari adalah nanti panjang garis AC. Coba kalian perhatikan segitiga AC ini kalau kita hubungkan A ke B, B ke C itu membentuk segitiga siku-siku, ya, Nak. Membentuk segitiga siku-siku di mana dia siku-sikunya di B. Maka dalam segitiga siku-siku untuk mencari panjang ruas garisnya, maka berlakulah teorema apa yang kalian ingat? Teorema Pitagoras. Oke, pada segitiga siku-siku bisa berlaku yang namanya teorema Pitagoras. Nah, di situ AC di situ merupakan AC di sini, ya. AC di sini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti apabila dicari sisi miring, maka dijumlahkan, ya, kedua akar dari kuadrat kedua sisi tegaknya. Oke,
Berarti AB kuadrat ditambah nih AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu untuk mencari AC. AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB tadi diketahui panjang rusuknya adalah A ya. Nih, panjang rusuknya adalah A. Berarti panjangnya AB adalah A, panjangnya BC juga A, panjangnya CG juga A. Ingat, dalam kubus yang namanya kubus setiap rusuknya panjangnya sama. Berhubung rusuknya tadi A, berarti panjang AB juga A, panjang BC juga A, panjang CG juga A. Dimana di situ AC adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti AB-nya tadi adalah A. Berarti A kuadrat ditambah BC-nya juga A. Berarti A kuadrat ditambah A kuadrat, yaitu akar A kuadrat tambah A kuadrat, yaitu akar 2A kuadrat. 2 bisa diakarkan, nak? Tidak bisa, berarti kita tetap tuliskan akar 2. Sedangkan A kuadrat bisa diakarkan. Akar dari A kuadrat adalah A. Ya, ini hanya dibalik saja dia. Berarti akar 2A kuadrat yaitu sama saja dengan A akar 2. Di sini kita bisa ambil kesimpulan AC di sini merupakan diagonal sisi. Nah, berarti jadi diagonal sisi AC panjangnya adalah A akar 2. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan apabila yang ditanya adalah diagonal sisi, diketahui rusuknya, berarti dia misalnya rusuknya A berarti A akar 2. Seandainya rusuknya nanti 5, berarti 5 akar 2. Untuk AC-nya loh ya, untuk diagonal sisi. Diagonal sisi di sini yang mana saja? AC, EG ya. Otomatis AC, EG itu sama ya. Panjangnya BG itu kan diagonal sisi. AH itu juga diagonal sisi. DG diagonal sisi. Berarti panjangnya semuanya sama, yaitu dirumuskan A akar 2. Jadi seandainya A-nya di sini adalah 6, berarti panjang diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Seandainya 4, berarti 4 akar 2. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke. Nah, di sini contohnya Oke, sekarang selanjutnya yaitu jarak 2 titik dalam ruang, masih pada contoh yang sama. Nah, cuman di sini dia nih cara menamai rumus ya, cara menggambarnya, menamai rumusnya A, B, C, D, E-nya itu harus di atas A, E, F, G, H. Nah, itu cara menamain rumusnya. Menamain titik-titik sudutnya. Oke, di situ yang ditanya adalah AC. Misalnya pertanyaannya di situ jika panjang rusuknya 5. Nah, sebenarnya tanpa kita harus menghitung, seharusnya kita sudah tahu dari rumus yang tadi. Jika panjang rusuknya 5, berarti AC-nya berapa, nak? Tadi rumusnya A akar 2. Berarti kalau panjang rusuknya 5, berarti seharusnya AC-nya adalah 5 akar 2. Tapi tidak masalah, coba kita hitung manual. Kalau kita hitung manual, berarti sama menggunakan teorema Pythagoras. AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat, dimana AB tadi berapa? AB itu rusuknya kubus yaitu 5, berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu berapa? 25, 5 kuadrat juga 25, berarti akar 25 tambah 25 yaitu akar dari 25 tambah 25 akar 50. Akar 50 itu sama saja dengan akar 25 dikali 2. Akar 25 yaitu 5, berarti 5 akar 2. Ya, berarti hasilnya 5 akar 2. Sama kalau kita mau langsung tadi. Kalau kita sudah hafal rumusnya tadi, kalau diagonal sisi itu adalah A akar 2. Berarti kita bisa langsung 5 akar 2 tanpa harus menghitung. Tapi kalau kalian mau menghitung seperti ini juga bisa, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bu, kenapa akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat itu 5 akar 2? Ingat cara mensederhanakan bilangan akar. Oke, coba Ibu coretkan di sini, coba kalian perhatikan ya. Nah, ini lihat di sini. Aduh, sorry.
Nah, coba perhatikan di sini, nih di tulisan tangan Ibu ini. Itu kan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Itu sama sebenarnya begini kalau lengkapnya. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat yaitu 25 kuadrat yaitu 25 ditambah 25. Berarti akar dari 25 tambah 25 tambah 25 50. Akar 50 itu sama saja dengan akar 25 dikali dengan 2. Ini kali ya. Atau boleh kalian lambangkan dengan titik. Berarti sama dengan akar 25 berapa nak? Akar 25 yaitu 5. Akar 2 nggak bisa, berarti dia tetap. Nah, makanya jadilah dia di sini. Nah, 5 akar 2. Jadi ini sebenarnya penjabarannya ini yang di samping, Ibu coretkan di samping. Oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita contoh untuk selanjutnya yaitu kita selanjutnya coba perhatikan. Nah, sekarang contoh kedua. Tadi contoh pertama ya, contoh pertama yang ada angkanya. Sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, kalau tentukan jarak titik C ke E. Coba perhatikan titik C ke E. Ini ya, titik C ke E. Nah, ini C ke E. C ke E ini bukan lagi diagonal sisi. Seandainya CA, kalian sudah tentu tahu apa jawabannya. Seandainya yang ditanya AC, berarti jawabannya adalah 6 akar 2. Tadi kan kita kalau diagonal sisi dia A akar 2 ya. Nah, tapi di sini bukan ditanyanya bukan AC. Seandainya ditanyanya AC, kita sudah tahu jawabannya yaitu 6 akar 2. Atau yang ditanya EG juga 6 akar 2. Atau BG juga 6 akar 2. Karena dia diagonal sisi. Berhubung di sini yang ditanya adalah CE. CE ini adalah apa nak? CE ini dalam unsur kubus. CE ini adalah CE itu adalah diagonal. Oke, diagonal ruang. Ya, di situ diagonal ruang. Di situ kita hubungkan C ke E. Jarak antara titik C ke E yaitu garis CE. Garis CE itu ya. Berarti garis CE di situ coba kita hubungkan A, kita garis C kita tarik ke A supaya apa? Supaya di situ nanti, nah lihat, perhatikan baik-baik segitiga ACE ya. Coba perhatikan segitiga ACE atau nih perhatikan segitiga CAE ya. Tadi kan yang kita ditanya adalah jarak antara titik C ke titik E. Bisa kita hubungkan seperti ini supaya dia membentuk segitiga. Kita hubungkan A ke E, AE dengan AC. Di situ membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah membentuk segitiga siku-siku, maka bisa berlaku yang namanya teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut. Nah, berarti jarak titik C ke E adalah panjang sama dengan panjang garis CE. Di situ nah, CE, lihat di situ CE sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC tadi apa nak? AC tadi adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi di sini sudah diketahui 6, berarti AC-nya 6 akar 2 ya, 6 akar 2. Karena itu diagonal sisi A akar 2 kan, karena rusuknya 6 berarti AC-nya adalah 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah AE. AE itu adalah rusuknya yaitu 6 ya. Ini sama CG sama dengan AE, berarti 6. Berarti AC-nya adalah 6 akar 2, AE-nya adalah 6. Berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. Caranya 6 dikuadratkan, berapa 6 dikuadratkan? 36. Akar 2 dikuadratkan, akar 4. Akar 4 yaitu 2. Berarti jadinya 36 dikali 2. 36 dikali 2, 72. Nah, di sini 6 kuadrat 36. Kita turunkan saja. Akar dari 72 tambah 36 yaitu akar 108. Akar 108 di sini kita sederhanakan. Akar 108 itu sama saja dengan
Ingat salah satunya harus bisa diakarkan. Nah, contohnya di sini 36. 36 kan bisa diakarkan ya. Berarti 36 dikali dengan 3. 36 dikali 3 kan 108. Akar dari 36 yaitu 6. Akar 3 dia tidak bisa, maka tetap. Berarti jadi CE-nya adalah 6 akar 3. Coba kita perhatikan. Di sini 6, di sini juga dapat 6. Berarti kalau di situ tadi kita bisa kalau yang diagonal sisi tadi kita bisa ambil kesimpulan AC, yaitu diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2. Jadinya di situ 6 akar 2 seandainya rusuknya 6. Berarti kalau seandainya CE itu adalah 6 akar 3, berarti CE itu, ingat CE itu adalah diagonal ruang. Berarti CE itu diagonal ruang, rumusnya adalah A akar 3. Kenapa rumusnya A akar 3? Lihat di situ 6, di situ juga 6. Berarti A akar 3. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah dapat seperti ini, kalau nanti kalian ketemu soal sebenarnya sudah tidak perlu dihitung lagi. Ya, bentar, tidak perlu dihitung lagi karena kan kalian sudah mendapatkan di situ CE-nya, diagonal ruangnya rumusnya adalah A akar 3. Kalau CE berarti panjang CE adalah 6 akar 3. Kalau seandainya rusuknya 5, berarti panjangnya CE adalah 5 akar 3. Seandainya panjang rusuknya 4, berarti CE-nya atau diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Yang mana saja sih diagonal ruang itu? Coba perhatikan baik-baik, yang dinamakan diagonal ruang yang mana saja? CE. Terus mana lagi? A dengan AF. AF apakah diagonal ruang? Bukan. AF itu adalah diagonal sisi. Yang dinamakan diagonal ruang CE dengan AG, dia melintasi ruang. Nah, yang disebut dengan diagonal ruang yaitu dia garis yang melintasi ruang. Kalau diagonal sisi, misalnya contohnya AF, dia hanya melintasi sisi. Ya, maka disebut dengan diagonal sisi atau diagonal bidang karena dia hanya melintasi bidang atau melintasi sisi. Yang disebut diagonal ruang mana lagi? A CE, AG ya. AG, terus mana lagi? HB, FD atau DF ya. Itu disebut dengan diagonal ruang. Maka dirumuskan A akar 3. Oke. Oke, lanjut. Contoh ketiga. Nah, sekarang tidak, yang namanya jarak antar titik dalam membangun ruang tidak hanya pada kubus, bisa terjadi pada kubus, bisa juga terjadi pada balok, bisa terjadi pada limas. Nah, contohnya di sini adalah Ibu contohkan di sini limas. Sebuah limas beraturan TABC, panjang rusuk alasnya 4 dan rusuk tegaknya 2 akar 3. Coba kita gambar dulu. Nah, ini alas dari limas. Alas dari limasnya kan dia bilang limas beraturan, berarti dia bawahnya persegi, alasnya persegi 4 cm. Ya, Bu, itu kok terlihat persegi panjang karena itu proyeksi ya. Oke, di sini A, B, C, D. T-nya di atas, oke, titik T, titik puncaknya di atas. Nah, panjang rusuknya 4, panjang rusuk alasnya 4, berarti panjang AB-nya yang 4, AB, BC, CD, DA itu adalah 4 cm. Sedangkan rusuk tegak itu adalah yang mana rusuk tegak? Misalnya kita misalkan jika P adalah tengah-tengahnya AB. Nah, di situ sebentar. Nah, di sini P di sini titik P adalah, kita misalkan P tengah-tengahnya AB. Ya, P itu adalah tengah-tengahnya AB. Kenapa kita memakai titik bantu P? Karena kan di situ ada rusuk tegak. Yang namanya rusuk tegak itu adalah panjang TP. TP itu adalah jika jarak titik T ke P sama dengan panjang garis TP. Yang ditanya untuk mencari panjang AP, untuk mencari panjang AP perhatikan bidang TAB. Kita akan mencari panjang TP. Rusuk tegak tuh yang TA itu ya. Yang dinamakan rusuk tegak itu yang TA, TB, TC, TD. Jadi rusuk tegaknya adalah 2 akar 3. Sedangkan rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, DA itu adalah 4 cm. Sedangkan rusuk tegak itu yang ini. Nah, TA ini yang ada 4 garis, TB, TC, T, TD.
Ya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah jika P tengah-tengah AB, maka tentukan jarak untuk mencari panjang AP. Ya, di situ di situ yang ditanya adalah panjang TP. Coba untuk mencari panjang AP, perhatikan bidang TAB. Bidang TAB. Sebentar. Bidang TAB. Nah, kita bentuk segitiga lagi, TAB, di mana di tengah-tengah AB ada titik P. Nah, AP itu adalah setengahnya dari AB. AB tadi 4 cm ya, berarti ini AB tadi 4 cm karena rusuk alasnya 4 cm, berarti AP-nya adalah 2 cm. Sedangkan sisi tegak rusuk tegaknya yaitu TA, TB, TC, TD itu adalah 2/3. Nah, yang kita cari adalah panjang TP. Yang ditanya adalah panjang TP. Di sini lupa Ibu tuliskan pertanyaannya. Tentukan jarak titik T ke P. Yang ditanya adalah jarak titik T ke P, yaitu berarti panjang garis TP. Berarti TP di situ, ingat permainannya di sini hanyalah Pitagoras sebenarnya. TP, nah di situ membentuk segitiga siku-siku ya. Perhatikan segitiga APT. Perhatikan segitiga. Nah, di sini perhatikan segitiga APT. Kalau kita perhatikan itu dia membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, situ ya, dia membentuk segitiga siku-siku. Berarti TP, panjangnya TP adalah TP di situ sisi tegak. Berarti bagaimana teorema Pitagoras? Ya, berarti dikurang ya. Sisi kuadrat dari sisi miring, akar dari kuadrat dari sisi miring dikurang sisi tegak lainnya. Berarti di situ 2TA kuadrat dikurang AP kuadrat. TA-nya adalah 2/3 kuadrat dikurang AP-nya tadi berapa? 2 ya, AP-nya 2. 2 kuadrat. Berarti TP-nya adalah sekarang 2 dikuadratkan di situ 12. 2/3 kuadrat itu sama dengan 12. 12 dapat dari mana? Yaitu 2 dikuadratkan yaitu 4. Sedangkan akar 3 dikuadratkan 3. 4 kali 3 12. Nah, 2 kuadrat yaitu 4. 12 kurang 4 yaitu sebentar, 12 dikurang 4 akarnya ketinggalan itu. Nah, akar 8 ya. Akar dari 12 kurang 4 yaitu akar 8. Akar 8 itu sama saja dengan 2/2. Tahu dari mana 2/2? Coba kalian perhatikan. 8 itu sama saja dengan 4 dikali 2. Akar dari 4 berapa, Nak? 2. Berarti dikeluarkan sudah 2-nya. Sedangkan seperti contohnya tadi ini. Sebentar Ibu tuliskan ya. Oke, ini Ibu tuliskan di sini. Coba tadi yang ini ya, yang 2/3 kuadrat itu dapat dari mana 12? Yaitu ini. 2 dikuadratkan yaitu 4. Akar 3 dikuadratkan yaitu tetap 3 atau akar 9. Akar 9 kan 3 ya. Berarti di sini 4 dikali 3 12. Makanya di situ didapat ini, yang ini 2/3 kuadrat yaitu 12 ya. Nah, sedangkan yang ini akar 8 2/2 dapat dari mana? Dapat dari sini. Coba perhatikan. Akar 8 itu sama saja dengan akar dari 4 dikali 2. Ya, akar 4 berapa, Nak? Akar 4 yaitu 2. Sedangkan akar 2 nggak bisa, ya udah tetap. Berarti 2/2. Gitu ya. Oke, mungkin itu untuk contoh dari jarak antara titik ke titik. Ya, jarak antara titik ke titik. Dimana nanti setelah ini kalian silahkan kerjakan latihan, tapi untuk hari ini silahkan kalian pahami saja dulu, catat di buku kalian. Suatu saat nanti kita ada waktu untuk bertemu, Ibu lihat ya. Oke, yang kurang paham silahkan ditanyakan by WA Japri boleh, by WA. Oke, untuk pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini Ibu harap di grup saja. Biar kenapa Ibu di grup? Oke, latihannya nanti saja. Kenapa di grup? Karena biar
literasi buat teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman yang lainnya pun bisa memahami. Barangkali teman-teman lainnya malu untuk bertanya, bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya mungkin itu saja pembelajaran hari ini, yaitu jarak titik ke titik ya. Inti dari jarak titik ke titik itu kalian benar-benar harus pahami tentang teorema Pitagoras, yaitu segitiga siku-siku, karena itu yang paling sering banyak digunakan ya. Ibu rasa kalau teorema Pitagoras kalian udah sering ya menggunakan dari SMP, kita kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 11 ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Tetap jaga kondisi kalian, spirit belajar kalian tetap dijaga. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.